Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Bapak Ibu yang terhormat, anggota Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja, mohon izin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja tahun buku 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya rapat anggota tahunan Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja tahun buku 2022. Mandat sebagai pengawas yang dipilih oleh anggota melalui rapat anggota tahunan untuk melakukan pengawasan pada aspek hukum atau legalitas, organisasi, keuangan, permodalan, manajemen, dan usaha pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja sudah kami laksanakan dengan baik. Bapak Ibu anggota yang terhormat, susunan pengawas Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja periode 2021-2024, Ketua Iwayan Cawi SPD MPD, Sekretaris Putu Pirma Andari Dewi SPD, anggota Indal SPD. Bapak Ibu yang terhormat, anggota Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja, laporan ini terdiri dari pendahuluan, hasil pengawasan, analisa usaha, dan penutup. Landasan hukum pengawasan. 1. Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Bab 6 Pasal 39. 2. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. 3. Petunjuk teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. 4. Permenkop dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang izin usaha simpan pinjam. 5. Permenkop dan UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang kepengawasan. 6. Permenkop dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan. 7. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja Bab 8 Pasal 29 Ayat 1. 8. Pola kebijakan, peraturan khusus, SOM dan SOP. 9. Surat keputusan pengurus dan jenderal manajer. Tujuan kepengawasan. Yang pertama, memantau kesesuaian setiap kegiatan operasional dengan program kerja yang merujuk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Petunjuk teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta landasan hukum Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja lainnya, seperti pola kebijakan, peraturan khusus, SOM, SOP, surat keputusan pengurus dan general manager. Yang kedua, memastikan terrealisasinya program kerja dan RAPBK yang sudah disusun. Ketiga, mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. 4. Menyajikan hasil temuan selama pengawasan kepada pengurus, penasehat, dan anggota. 5. Memberi saran atau masukan kepada pengurus maupun manajemen atau pengelola demi kemajuan lembaga. Selanjutnya,
Aspek-aspek kepengawasan, yang pertama adalah aspek hukum atau legalitas, 2 aspek organisasi, 3 aspek keuangan, 4 aspek permodalan, 5 aspek manajemen, dan 6 aspek usaha. Bapak Ibu anggota yang terhormat, saya menyampaikan laporan hasil pengawasan tahun buku 2022. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. 1. Koperasi Kredit Swastiastu telah berbadan hukum dengan nomor 01-BH-KDK-22-1-Romawi 12-1998. 2. Koperasi Kredit Swastiastu telah memiliki akte pendirian koperasi, surat izin usaha simpan pinjam, tanda daftar perusahaan, sertifikat nomor induk koperasi, dan surat izin pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu. 3. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah diamandemen tahun 2011. Pola kebijakan, peraturan khusus, standar operasional manajemen atau SOM, dan standar operasional prosedur atau SOP, surat keputusan pengurus dan general manager. 4. Adanya bukti notulen rapat yang tertuang dalam surat keputusan pengurus dan surat keputusan general manager sebagai bentuk legalitas hasil keputusan. 5. Adanya bukti pengikatan pinjaman atau perjanjian pinjaman anggota di depan notaris yang jenis pengikatannya menyesuaikan dengan nilai jaminan dan jumlah pinjaman. 6. Adanya bukti kepemilikan inventaris kantor atau barang berharga berupa buku bank, surat tanah, kendaraan kantor yang sudah menggunakan nama lembaga. 7. Pengurus, pengawas, penasehat, general manager, dan karyawan sudah ditetapkan dengan SK pengangkatan. Selanjutnya yang nomor 2 adalah pada aspek organisasi. Pertama, anggota tahun 2022 jumlah anggota sebanyak 9.454 orang, penambahan jumlah anggota sebanyak 267 orang, sehingga total anggota sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 9.721 orang. 2. Target anggota tahun 2022 sebanyak 9.645 orang, tercapai sebanyak 9.921 orang atau tercapai sebesar 100,79%. 3. Rapat anggota tahunan diselenggarakan rutin setiap tahun sesuai dengan jumlah, jenis, dan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja, dan Keputusan Menteri Nomor 19/per/KUKM/Romawi 9/2015. 4. Kegiatan pendidikan untuk anggota, pengurus, pengawas maupun manajemen sudah terlaksana dengan cara luring maupun daring sebagai antisipasi situasi pandemi COVID-19. 5. Rapat pengurus secara rutin diselenggarakan setiap bulan dan hasil rapat tertuang dalam notulen rapat. 6. Rapat pengurus inti diselenggarakan sewaktu-waktu untuk membahas setiap permasalahan yang mendesak dalam pengambilan keputusan dan dilaporkan pada rapat pengurus dan rapat gabungan. 7. Rapat gabungan yang terdiri dari pengurus, pengawas, penasehat, dan general manager
diselenggarakan 3 kali dalam setahun. 8. Keputusan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan telah disosialisasikan baik kepada manajemen maupun anggota secara lisan dan atau tulisan. 9. Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus, pengawas, penasehat, dan manajemen sudah tertuang dalam standar operasional prosedur atau SOP. 12. Untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks terhadap anggota maupun non-anggota Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja, membangun jaringan kerjasama dengan beberapa lembaga seperti BRI, BCA, Bank Mandiri Taspen, Bali Artaguna, kantor pos seperti pelayanan transfer antar bank, pembayaran listrik, telepon, air, BPJS secara online yang bisa dibayar secara tunai maupun mendebat tabungan yang ada di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. 13. Berperan serta dalam menanamkan saham sebagai modal penyertaan pada Mentik dan Ci-Union Bali yang masih dalam satu gerakan di Puskopdit Bali Artaguna. 14. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja sudah menggunakan Sikopdit online, mesin EDC, dan aplikasi Cupis Pay berbasis Android. Selanjutnya pengawasan pada aspek keuangan. Yang pertama, laporan keuangan dilakukan setiap bulan dalam bentuk laporan keuangan dan statistik bulanan atau LKSB yang sudah ditandatangani oleh manajer kantor cabang pembantu, general manager, bendahara, ketua pengurus Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. 2. Data keuangan pada tahun buku 2022 diaudit 2 kali dari Puskopdit Bali Artaguna dan diaudit 1 kali dari kantor akuntan publik Iwayan Ramanta. Ketiga, hasil pemeriksaan fisik kas per tanggal 31 Desember 2022. Saldo buku besar kas sebesar Rp291.5.300. Saldo kas real sebesar Rp291.5.300. Keempat, deposit dan tabungan di Bank BCA, BRI KC Singaraja, BRI KCP Pancesari, Seririt Tamblang, Tejakula, Gerogak, Sangsit, dan Banjar, Bank Mandiri, Mandiri Taspen, Si Burhar di Puskopdit Bali Artaguna, deposito BRI, deposit telepon listrik air di kantor pos, deposit PPOB di Inkopdit yang jumlahnya adalah Rp9.943.094.424. Kelima, total simpanan saham sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp23.255.398. 6. Total simpanan non saham sebesar Rp59.958.515.084. 7. Total modal lembaga sebesar Rp8.434.281.836. 8. Pada tahun 2022, jumlah permohonan pinjaman sebanyak 1.495 orang dengan jumlah pencairan sebesar Rp39.673.130.000. 9. Persentase kredit bermasalah sebesar 4,57% dengan klasifikasi kredit lalai sebagai berikut: piutang ragu-ragu 103 orang, piutang kurang lancar 27 orang,
piutang tidak lancar 27 orang, piutang macet atau sudah jatuh tempo sebanyak 176 orang, sehingga totalnya adalah sebanyak 333 orang. 10. Kolektibilitas pinjaman macet selama 3 tahun terakhir sebagai berikut. Pinjaman macet pada 2020 87 orang, Desember 2021 205 orang, dan Desember 2022 176 orang. Persentase NPL macet pada Desember 2020 9,12%, Desember 2021 19,16%, dan Desember 2022 4,57%. Selanjutnya yang keempat, pengawasan pada aspek permodalan. Yang pertama, modal sendiri atau ekuitas yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan umum, cadangan risiko, modal sumbangan, dana bantuan operasional, dan SHU tahun berjalan. Pada tahun 2022 jumlahnya adalah 31.057.133.294 rupiah. Yang kedua, modal hutang yang terdiri dari tabungan koperasi, simpanan berjangka, beban yang masih harus dibayar, pinjaman diterima, kewajiban lain-lain pada tahun 2022 sebesar 57.409.401.338 rupiah. Yang ketiga, sumber permodalan yang terdiri dari modal saham, modal lembaga, modal hutang berbiaya, modal hutang tak berbiaya, totalnya adalah 89.236.534.631 rupiah. Yang ketiga, sumber keuangan yang terdiri dari aktiva tidak produktif dan aktiva produktif, yang totalnya adalah 89.236.534.631 rupiah. Selanjutnya, pengawasan yang kelima pada aspek manajemen. Yang pertama, jumlah karyawan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2022 sebanyak 53 orang, terdiri dari laki-laki 24 orang dan perempuan 29 orang. 52 orang karyawan tetap dan 1 orang karyawan dengan perjanjian waktu tertentu atau PKWT. 2. Tugas dan tanggung jawab karyawan diatur dalam standar operasional prosedur atau SOP dan tertuang di job description masing-masing. 3. Sesuai kebutuhan lembaga, sudah dilakukan sistem rolling atau reposisi terhadap karyawan berdasarkan skill masing-masing dengan tujuan meningkatkan kinerja dan karir. Selanjutnya, pengawasan pada aspek usaha. Yang pertama, jumlah pendapatan tahun 2022 sebesar 8.841.506.610 rupiah. 2. Jumlah biaya tahun 2022 sebesar 6.820.478.762 rupiah. 3. Target sisa hasil usaha setelah pajak untuk tahun 2022 sebesar 1.105.007.156 rupiah, tercapai sebesar 1.635.596.060 rupiah atau 148,10%. 4. Target simpanan saham untuk tahun 2022 sebesar 20.099.328.942 rupiah, tercapai sebesar 21
miliar 686 juta 255.398 rupiah atau 103,32%. Kelima, target simpanan non saham untuk tahun 2022 sebesar 60 miliar 300 juta rupiah, tercapai sebesar 53 miliar 958 juta 515.084 rupiah atau 89,48%. 6. Pengamanan aset jaminan peminjam berupa sertifikat sejumlah 980 buah, BPKB 1084 buah, beliet tabungan berjangka 56 buah, sehingga totalnya 2.120 jaminan sudah tersimpan dengan baik. Selanjutnya, hasil penanganan kredit lalai selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pada kantor atau TP Singaraja, Pancesari, Seririt, Tamlang, Tejakula, Gerogak, Sangsit, dan Banjar, bayar lalai pokok totalnya adalah 3 miliar 637 juta 923.841 rupiah. Untuk bayar lalai bunga besarnya totalnya adalah 2 miliar 449 juta 303.164 rupiah. Bapak Ibu anggota yang terhormat, selanjutnya saya akan sampaikan untuk analisa usaha. Yang pertama, analisa sumber dan penggunaan dana yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas untuk tahun 2022 yaitu sebesar 89 miliar 236 juta 534.631 rupiah. Berikutnya, analisa FAS. Pada analisa FAS, rasio tercapai atau ideal sebanyak 9 kategori dan rasio tidak tercapai sebanyak 11 kategori. Selanjutnya, yang ketiga, analisa rasio. Pada analisa rasio, rasio tercapai atau ideal sebanyak 12 kategori dan rasio tidak tercapai atau tidak ideal sebanyak 13 kategori. 4. Pemeriksaan kesehatan koperasi berdasarkan petunjuk teknis Deputi Bidang Perkoperasian nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi yang terdiri dari aspek pemeriksaannya adalah A. Tata kelola, skornya 94,12 dengan predikat sehat. B. Profil risiko dengan skor 91,94 dengan predikat sehat. C. Kinerja keuangan dengan skor 74,14 dengan predikat cukup sehat. Dan D. Permodalan dengan skor 95 dengan predikat sehat. Bapak Ibu anggota yang terhormat, saya sampaikan kesimpulan dan saran untuk perbaikan dan kemajuan Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. Kesimpulan, yang pertama, secara umum program kerja sudah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa aspek yang perlu lebih ditingkatkan seperti penanganan kredit lalai, promosi dan sosialisasi produk pinjaman, serta ketercapaian rasio atau target ideal atau positif
untuk analisa PERS dan analisa rasio. 2. Berdasarkan petunjuk teknis Deputi Bidang Perkoperasian nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi, hasil pemeriksaan kesehatan koperasi kredit Swastiastu Singaraja ada pada posisi predikat sehat dengan skor 85,93. Ketiga, secara khusus menjadi perhatian adalah dalam aspek pemeriksaan kinerja keuangan karena ada pada posisi predikat cukup sehat dengan skor 74,14. Selanjutnya kami dari pengawas memberikan saran kepada pengurus, general manager, lembaga maupun semua anggota yang terhormat. Yang pertama, meningkatkan kinerja, komunikasi, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan solidaritas di antara kepengurusan dan manajemen untuk kemajuan lembaga. 2. Penanganan kelalaian pinjaman anggota agar lebih tegas, terprogram, intensif, walaupun NPL sudah 4,57%. 3. Meningkatkan kesadaran anggota untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pinjaman dan simpanan wajib. Yang keempat, perlu terobosan program-program unggulan melalui promosi untuk meningkatkan jumlah anggota, pencairan pinjaman dan simpanan non-saham. Yang kelima, pengurus dan manajemen agar lebih fokus mengupayakan ketercapaian rasio atau target ideal dalam analisa PERS, analisa rasio, dan pemeriksaan kesehatan yang belum berkategori ideal. Bapak Ibu anggota yang terhormat, mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan kata dalam penyampaian laporan pengawasan tahun buku 2022 ini. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu.